Hai, aku Mayon. Halo semuanya, aku Akan. Halo, aku Naura. Halo semua, aku Galia. Halo, saya Krisna. Saya Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Wahid Hashim. Dan di sini kami berada di Museum Perumusan Proklamasi. Dan selamat menonton video kami. Udah. Oke, jadi kita di Museum Perumusan Proklamasi. Di sini ada 2 lantai. Di lantai dasar untuk proses perumusan proklamasi, dan di lantai 2 itu ada koleksi barang dan juga sejarah sebelum dan sesudah proklamasi terjadi. Lalu ada juga di halaman belakang itu sebuah bunker. Selagi di sini, mari kita bahas sejarah bangunan yang sedang kami pijak. Oke, pertama-tama gedung ini didirikan sekitar tahun 1920 dengan arsitektur Eropa atau Art Deco. Nah, luas tanahnya ini sangat gede ya, 3.914 meter persegi, gede banget. Sekarang rumah mah kecil-kecil. Sekarang kita lanjut aja. Nah, waktu zaman 1930 sampai 1940 ini adalah rumah dari Laksamana Muda Tadashi Maeda. Dan kemudian pada 1961, pada 1945 tentunya ini dijadikan tempat perumusan. Nah, setelahnya ini dipakai apa? Pada 1961 gedung ini dikontrak oleh kedutaan Inggris. Nah, sampai dengan 1981 akhirnya, karena kami sadar bahwa betapa sejarahnya, betapa historisnya gedung ini, Indonesia menjadikan ini sebagai Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Oke, ini adalah profil dari yang memiliki gedung ini, yakni Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, Laksamana Muda Tadashi Maeda ini siapa sih? Dia lahir di Kagoshima, Jepang tahun 1898, dan ia adalah orang yang mengizinkan untuk penggunaan gedung pada tanggal 16 sampai dengan 17 Agustus 1945. Dan ini bisa dilihat adalah foto-foto. Oke, jadi di sini adalah bunker. Satria, kegunaan bunker ini apa sih? Bunker ini kemungkinan dulu dipakai buat nyimpen dokumen kenegaraan, kayak misalnya surat-surat ataupun buat naskah juga mungkin simpan di sini. Nah, benar juga. Ini kan dulu rumahnya Tadashi Maeda. Ini kemungkinan juga dipakai oleh Jepang karena ini ya rumahnya Laksamana di saat perang. Oke, kita di lantai 2 menemukan prolog dari kurang lebih museum ini. Nah, bisa diketahui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan situasi yang sangat hebat dan merupakan momentum sejarah yang sangat penting. Nah, maka dari itu untuk kita bisa mengisi kemerdekaan ini dan mengetahui makna sebenarnya, mari kita pelajari perumusan dari naskah proklamasi. Oke, di ruangan ini membahas tentang hal-hal yang terjadi menjelang proklamasi. Nah, pertama-tama kan kita waktu itu dijajah oleh Belanda ya. Waktu itu kita namanya Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda ini diserahkan kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati setelah invasi dari Jepang melalui operasi Gurita. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada pengaruh dari Jepang ya, mulai dari Senindan dan Keibodan. Ini adalah latihan-latihan militer. Terus ada peta, tentunya bentukan Jepang. Dan di sini juga ada 4 tokoh pejuang nasional seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur sebagai 4 serangkai. Nah, mereka ini adalah ketuanya dari Putra. Nah, mari kita lanjut. Selain dari organisasi latihan-latihan militer, ada juga BPUPKI. BPUPKI itu apa? Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kurang lebih di sini semua anggota-anggotanya, 60 orang ini akan membahas tentang bagaimana Indonesia ke depannya sebagai negara. Nah, mereka ini melakukan konferensi untuk menyelidiki kira-kira nanti bagaimana. Nah, berikutnya ada PPKI. PPKI ini juga buatan Jepang. Kepanjangannya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada banyak ya anggotanya, dan mereka ini kurang lebih adalah komite lanjutan dari BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia nantinya. Oke, sekarang kita lanjut. Kira-kira hal-hal apa aja sih yang mempengaruhi Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus? Pertama-tama adanya jatuhnya bom atom di Hiroshima. Nah, ini akan dijelaskan lagi di ruangan berikutnya karena ada ruangan sendiri. Dan berikutnya adalah kejadian Rengas Dengklok. Nah, kurang lebih golongan muda ini mendesak Soekarno-Hatta untuk merdeka pada 16 Agustus mumpung adanya kekosongan kekuasaan. Nah,
di sini yang kita injak sekarang adalah gedung tempat perumusan naskah proklamasi. Nah, kebetulan gedung ini adalah punyanya salah satu orang Jepang, yakni Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, mari kita lanjut ke ruangan-ruangan lain yuk. Oke, jadi di sini adalah ruangan pengeboman Nagasaki 1945. Nah, kemudian pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bomnya jatuh di Hiroshima dan Nagasaki sehingga Jepang mengalah karena mereka banyak yang meninggal. Jadi kemudian ini ada Sultan Syahrir, yaitu orang pertama yang mendengar bahwa Jepang sudah menyerah dari radio. Nah, kalian penasaran kan bagaimana proklamasi bisa terbentuk? Yuk kita lihat penjelasannya. Oke, di sini ada patung dari tokoh-tokoh perumus naskah proklamasi, ada Muhammad Hatta, Soekarno, dan juga Ahmad Subarjo. Selanjutnya kita ada di ruangan di mana terjadinya pertemuan antara Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dengan Laksamana Muda Maeda di kediamannya setelah Rengas Dengklok. Selanjutnya, pada pukul 3 WIB tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan untuk berdiskusi merumuskan naskah proklamasi. Dapat dilihat, ini adalah draft teks proklamasi yang nantinya akan disahkan dan diketik. Jadi di sini ada pengesahan naskah proklamasi. Pertama, naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo dibawa ke Serambi Muka untuk menemui para hadirin yang hadir. Lalu Bung Karno membacakan rumusan pernyataan naskah tersebut secara perlahan dan berulang-ulang. Sesudah itu beliau bertanya pada hadirin semuanya apakah mereka setuju, dan menurut Bung Hatta jawaban dari semua yang hadir pada saat itu serempak menyatakan setuju. Kemudian sempat timbul pertentangan antara siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut, dan akhirnya Soekarno maju dan mengusulkan bahwa nggak semuanya yang ada pada sidang tersebut harus menandatangani, harus ada 2 orang yang mewakili semua rakyat Indonesia, dan 2 orang tersebut adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan usul itu pun diterima di akhir sehingga Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Konsep proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh hadirin. Bung Karno meminta agar Sayuti Melik dapat mengetik naskah tersebut. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur dengan ditemani oleh dia. Pada saat pengetikan, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata. Kata tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, begitu pula dengan penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah pengetikan selesai pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 4 WIB, Bung Karno dan Bung Hatta segera menandatangani naskah proklamasi tersebut. Dan di sini setelah Indonesia merdeka, akhirnya dilakukan presiden dan wakil presiden kembali ke Yogyakarta dan TNI-nya juga ikut. Kemudian Yogyakarta dijadikan ibu kota Indonesia sementara. Kemudian ada utusan UNCI atau United Nations Commission for Indonesia yang berkunjung ke Bangka. Kemudian habis itu akhirnya dilakukan perjanjian Roam-Royen. Nama Roam-Royen itu didapati dari ketua yang melakukan perjanjian ini, diskusi ini, yaitu dari pihak Indonesia Muhammad Roem dan pihak Belanda Dr. Van Rooyen. Di sini Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta setelah bergerilya selama 7 bulan pada 10 Juli 1945. Kemudian dia disambut dengan presiden dan akhirnya pada tanggal 17 September 1945 Insinyur Soekarno mengambil sumpahnya sebagai Presiden Indonesia dan dilakukan pelantikan. Kemudian ada pengakuan kedaulatan di Belanda dan di Jakarta. Ini dilakukan bersama-sama di hari yang sama pada tanggal 27 Desember 1945. Di Belanda dilakukan di Den Haag dan Indonesia di Jakarta. Ini adalah suasana konferensi RI dan RIS dan juga ada NIT di Jakarta Mei 1950 di mana semua bagian dari Indonesia itu akhirnya disatukan dan menjadi kesatuan Indonesia. Di sini ada Muhammad Hatta yang menyerahkan mandat kekuasaannya sebagai Perdana Menteri RIS kepada Presiden Soekarno di tanggal 15 Agustus 1950. Kemudian terakhir di tahun 1950
Bendera merah putih dikibarkan untuk kedua kalinya setelah yang pertama kali waktu proklamasi Indonesia pertama kalinya tanggal 17 Agustus 1945. Yang ini dilakukan beberapa tahun setelahnya di tanggal yang sama, 17 Agustus 1950. Tidak disangka, akhirnya kita sudah mengeksplor semua ruangan dan semua tempat yang berada di museum ini. Lalu, apa makna yang kami bisa dapatkan? Pertama-tama, kemerdekaan bukanlah sesuatu yang mudah. Mulai dari peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan, dari Jepang yang masuk dan penderitaan yang Indonesia dapatkan, lalu peristiwa seperti Rengas Dengklok, kemudian perumusan dan pengesahan dan juga pembacaan proklamasi itu memiliki sejarah yang sangat bermakna. Dan tentunya di museum ini kita juga belajar tentang pengakuan Indonesia, dan setelah Indonesia merdeka itu masih banyak tantangannya untuk pengakuan Indonesia kemerdekaannya. Nah, lalu makna yang kami bisa dapatkan adalah kemerdekaan harus kita warnai dan harus kita isi dengan sesuatu yang bermakna. Dan di sini kita bisa lihat ada tokoh-tokoh hebat seperti Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Supomo, dan lain-lainnya seperti Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sultan Syahrir yang semua berpartisipasi dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Patut dihargai, patut diapresiasi, dan patut untuk dicontoh. Terima kasih.